Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang SLLC, penghapusan depan dan belakang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4. Yang pertama, Muhammad Mirlane, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Vicky. Yang ketiga, Nurliana Asia. Yang keempat, Juliarni Bogasang. Yang kelima, Amelia Mulia Berliana. Yang keenam, Abdul Haleh. Selanjutnya langsung saja ke materinya. Yang pertama, definisi single linked list circular. Single linked list circular merupakan linked list circular yang paling sederhana. Setiap simpul dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian pointer. Bagian isi merupakan bagian yang terisi data yang disimpan oleh simpul, sedangkan bagian pointer merupakan bagian yang terisi alamat dari simpul berikutnya. Sebagai ilustrasi, setiap simpul dari single list circular dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, terlihat bahwa simpul pertama dihubungkan ke simpul kedua melalui bagian pointer simpul pertama. Bagian pointer simpul kedua dihubungkan ke simpul ketiga. Demikian seterusnya, sehingga simpul terakhir, bagian pointer simpul terakhir tidak dihubungkan ke simpul lain yang disebut sebagai null. Yang kedua yaitu deklarasi single linked list circular pada C++. Dari gambar di atas kita lihat bahwa masing-masing simpul terbagi atas dua bagian, yaitu bagian isi dan bagian pointer. Maka dengan demikian dapat dibuat dalam struktur yang terdiri dari dua filet seperti berikut ini. Yang ketiga yaitu operasi pada single linked list circular. Ada sejumlah operasi yang dapat dilakukan pada sebuah single linked list circular, seperti menambah simpul, menghapus simpul, membaca isi linked list circular, atau pencarian informasi pada suatu linked list. Dalam pembahasan ini, linked list ditunjuk oleh pointer L. Penghapus simpul maksudnya adalah operasi penghapus simpul dari suatu linked list. Dalam melakukan penghapusan simpul, ada yang perlu diperhatikan, bahwa linked list tidak boleh kosong dan linked list tidak boleh terputus. Sama halnya dengan penyisipan. Penghapusan simpul juga dapat dilakukan terhadap simpul depan, simpul belakang, dan simpul tengah. Tapi kali ini yang hanya dibahas penghapusan simpul depan dan belakang. Yang pertama, penghapusan simpul depan. Selalu menghapus simpul dengan dari linked list. Linked list tidak boleh kosong. Langkah-langkah penghapusan simpul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, skema penghapusan simpul dengan depan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwa kita harus buat suatu pointer, misalnya pointer hapus untuk menuju dan L untuk menuju linked list. Simpul pertama ditunjuk oleh pointer hapus. Hapus sama dengan L. Pointer L digerakkan suatu simpul berikutnya. L sama dengan L menuju next. Putuskan simpul pertama dari L. Hapus menuju next sama dengan 0. Fungsi penghapusan simpul depan dengan mengikuti langkah-langkah dan gambar di atas dapat dilihat berikut ini. B. Penghapus simpul belakang. Selalu menghapus simpul terakhir atau belakang dari linked list. Linked list tidak boleh kosong. Perlu diingat bahwa pointer L tidak boleh digerakkan, maka buat suatu pointer, misalnya pointer bantu yang dapat digerakkan dalam linked list. Dan menggunakan pointer bantu, maka memungkinkan tidak adanya simpul yang hilang atau terputus. Di samping itu, juga buatlah pointer hapus yang digunakan untuk menunjuk simpul yang akan dihapus. Langkah-langkah penghapusan simpul belakang dapat dilakukan sebagai berikut. Letak pointer bantu pada simpul pertama. Bantu sama dengan L. Yang gerakan pointer bantu hingga pada satu simpul sebelum simpul terakhir.
while bantu menuju next tidak sama dengan null. Bantu sama dengan bantu menuju next. Nah, selanjutnya simbol terakhir ditunjuk oleh pointer hapus. Hapus sama dengan bantu menuju next. Putuskan simbol terakhir dari L. Bantu menuju next sama dengan null. Dari skema penghapusan simbol belakang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Fungsi penghapusan simbol belakang dengan mengikuti langkah-langkah dan gambar yang di atas dapat dilihat berikut ini. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya next, langsung saja ke programnya. Nah, hal pertama seperti biasa kita menuliskan headernya. Yang kedua, di sini ada using namespace std. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel integer yaitu pil. Kemudian di bawahnya ada sebuah function yaitu void pilih. Ada void pilih baru, void tambah belakang, void tambah depan, void hapus belakang, void hapus depan, dan void tampil. Kemudian kita menuliskan struktur simpul. Nah, di dalam struktur simpul tersebut ada char, di mana ada name yang array-nya itu 30, ada juga nama yang array-nya juga 30. Kemudian ada integer, ini adalah umur. Ada struktur simpul bintang next. Kemudian kita menuju ke sini integer main. Kemudian di bawah integer main ada perulangan do while. Nah, di dalam perulangan do while ada sistem CLS. Nah, sistem CLS ini fungsinya untuk menghapus. Nah, kemudian di sini adalah gambaran programnya. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu tambah depan. Yang kedua yaitu tambah belakang. Yang ketiga hapus depan. Yang keempat hapus belakang. Yang kelima tampil. Dan keenam selesai. Nah, kemudian di bawahnya ada masukkan pilihan Anda. Nah, setelah itu di bawahnya ada scene fill. Nah, fungsi scene fill ini yaitu pada saat kita memasukkan sebuah angka, maka untuk fill ini contohnya saja, pada saat kita memilih menu ke pertama, maka menu pertama itu akan dimasukkan di fill ini. Nah, kemudian fill tersebut akan diseleksi di void pilih. Di dalam void pilih, apabila void pilih sama dengan 1, maka dia akan menseleksi tambah depan. Ada fill 2 akan menseleksi tambah belakang. Ada fill 3 akan menseleksi hapus depan. Ada fill 4 hapus belakang. Dan fill 5 yaitu tampil. Kemudian ada else soon selesai. Nah, di sini ada void baru. Fungsi void baru ini yaitu pada saat kita memilih fill 1 ataupun fill lainnya, maka hal berikutnya kita harus memasukkan sebuah input name, ada input nama, ada input baru, input umur. Kemudian di bawahnya ada void tambah belakang. Nah, fungsi void tambah belakang ini fungsinya yaitu pada saat kita memasukkan data, maka data tersebut akan terurut ke belakang.
Kemudian di bawahnya ada wave tambah depan. Nah, fungsi wave tambah depan ini pada saat kita mendapatkan sebuah data, maka data tersebut akan terurut ke depan. Kemudian ada wave hapus depan. Nah, fungsinya yaitu pada saat kita menginputkan data sebelumnya, maka pada saat kita menginputkan data sebelumnya, ketika kita memilih hapus depan, maka data yang telah kita inputkan sebelumnya itu akan terhapus di bagian pertama, hapus depan yang bagian pertama. Kemudian hapus belakang, wave hapus belakang. Nah, fungsinya yaitu untuk menghapus data yang bagian terakhir atau belakang. Kemudian ada wave tampil. Nah, fungsinya yaitu untuk menampilkan data-data yang sebelumnya telah kita inputkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja hasil rangnya. Nah, inilah tampilan programnya, tampilan hasilannya. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah data. Kita klik saja nomor 1. Baru kita inputkan nih, contohnya saja inputkan nama Mirlani, umur 18, maka data pun akan tambah. Kemudian saya akan menambahkan data lagi, tapi saya akan memilih nomor 2, yaitu tambah belakang. NIM F1G13 Wiki, umur 19, maka Wiki ini akan tertumpuk di belakang. Saya akan memasukkan data lagi, tapi saya akan memilih nomor 1. Tuliskan name F1G14 Amelia, umur 19, maka nama Amelia ini akan tertumpuk di depan karena tadi kita memilih nomor 1, yaitu tambah depan. Kemudian saya tambah data lagi. Nah, setelah kita menginputkan sebuah data, berikutnya kita akan menghapus depan dan hapus belakang. Untuk hapus depan, kita memilih nomor 3. Maka nama yang paling pertama tadi akan terhapus. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh lagi yang lain. Saya akan menghapus Amelia, di mana nama Amelia ini yaitu bagian pertama atau depan. Sambil nomor 3, maka nama Amelia akan terhapus. Kemudian saya akan memilih nomor 4, yaitu hapus belakang. Ketika saya memilih nomor 4, yaitu hapus belakang, maka nama Juliarnya ini akan terhapus. Nah, nama Juliarnya akan terhapus. Mungkin
Demikian dari kami. Adapun salah ataupun salah kata kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.